Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Stioni Mukti. Saya merupakan CKP Bidang SDM dan Umum PT LPP Agro Nusantara. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk laporan kami sebagai peserta calon karyawan pimpinan atau CKP Perkebunan Nusantara Group dalam penyelesaian tahap field learning. Tahap pembelajaran field learning atau pembelajaran lapangan bertujuan untuk membentuk sikap dan budaya kerja dengan mengetahui langsung kondisi lingkungan kerja, serta kesempatan bagi perusahaan untuk memberikan pembekalan serta mempersiapkan kompetensi dalam menjalani peran barunya nanti, agar dalam menjalankan pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien. Serta memberikan pelajaran bagaimana work relationship yang terjadi dalam organisasi. Untuk CKP PT LPP Agro Nusantara sendiri, kelas field learning diberikan arahan untuk mengunjungi seluruh bagian yang ada di PT LPP Agro Nusantara. PT LPP Agro Nusantara sendiri merupakan anak perusahaan non-PTPN Holding Perkebunan Nusantara yang bergerak dalam bidang learning, assessment, consulting, certification, dan hotel dan MICE. PT LPP Agro Nusantara sendiri berada di dua wilayah, yaitu wilayah Yogyakarta dan wilayah Medan. Untuk wilayah Yogyakarta berada di Jalan Urip Sumoharjo nomor 100 Klitren Gondokusuman, Yogyakarta. Dan untuk wilayah Medan berada di Jalan Willem Iskandar, Jalan Pancing, Medan, Sumatera Utara. PT LPP Agro Nusantara sendiri merupakan perseroan terbatas yang memiliki visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan PT LPP Agro Nusantara diantaranya adalah visi, menjadi excellent partner dalam membangun daya saing BUMN perkebunan dan industri perkebunan Nusantara. Dan misinya ada 4. Yang pertama adalah sebagai integrated knowledge partner bagi BUMN perkebunan dan knowledge hub bagi seluruh industri perkebunan untuk membangun kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi. Yang kedua, utilizing knowledge dan aset organisasi secara optimal untuk bisnis dan segmen pasar non-perkebunan dalam rangka memberi nilai tambah. Yang ketiga, memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, mempromosikan prinsip manajemen dan governance yang mengacu pada standar, norma, dan best practices industri serta menerapkan teknologi dan inovasi terkini. Selain itu, PT LPP Agro Nusantara juga memiliki tata nilai atau core values, yaitu akhlak. Akhlak sendiri menjadi nilai utama dalam bekerja dan berinteraksi di lingkungan PT LPP Agro Nusantara. Untuk dapat mencapai visi dan misi perusahaan tersebut, peran dari masing-masing bagian sangatlah penting. Oleh karena itu, pada field learning kali ini kami akan menyampaikan hal-hal terkait dengan bagian-bagian yang ada di PT LPP Agro Nusantara. PT LPP Agro Nusantara sendiri memiliki 9 bagian yang berada di wilayah Yogyakarta dan di wilayah Medan. Untuk bagian yang pertama yaitu bagian Satuan Pengawas Internal. Bagian Satuan Pengawas Internal memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan evaluasi kecukupan pengendalian internal perusahaan secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian telah dilakukan. Proses kerja utama yang dilakukan oleh bagian SPI adalah pelaksanaan audit internal. Pelaksanaan audit internal sendiri yang ada saat ini adalah berbasis risiko, di mana proses audit internal ini memberikan jaminan bahwa seluruh proses manajemen risiko organisasi telah dijalankan untuk mengelola risiko secara efektif. Selanjutnya adalah bagian sekretariat perusahaan. Bagian sekretariat perusahaan melaksanakan fungsi manajemen dalam bidang kesekretariatan, hukum dan regulasi, umum dan pengelolaan aset. Antara lain dalam pengelolaan aset ini yaitu dari pemeliharaan aset internal dan juga pengurusan perizinan seluruh aset yang ada di PT LPP Agro Nusantara. Selanjutnya adalah bagian keuangan dan akuntansi. Bagian keuangan dan akuntansi merupakan bagian supporting yang memiliki peranan untuk mengelola cash flow atau keuangan dan pencatatan keuangan maupun perpajakan yang ada di PT LPP Agro Nusantara. Bagian yang keempat adalah bagian SDM dan TI. Bagian SDM dan TI merupakan bagian yang berada di bawah Direktorat Business Support yang memiliki fungsi utama yaitu
melaksanakan fungsi manajemen dalam bidang SDM dan TI yang meliputi penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia secara optimal untuk mewujudkan karyawan dengan kompetensi dan motivasi kerja tinggi, serta menetapkan kebijakan penerapan layanan teknologi informasi dalam aktivitas dan proses bisnis perusahaan untuk pengoptimalan kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah bagian transformasi dan sistem. Bagian ini baru terbentuk di tahun 2021 dan memiliki fungsi yaitu pada bidang transformasi dan sistem terkait dengan strategi manajemen dan sistem manajemen yang terdiri atas 1. Merumuskan dan mengusulkan rencana strategis perusahaan menjadi rencana jangka panjang serta membangun infrastruktur sekaligus melaksanakan monitoring implementasi seluruh strategi dan program perusahaan. Kedua, mengelola sistem perusahaan termasuk mengkoordinir bisnis proses dan prosedur kerja atau SOP yang terkait dengan fungsi-fungsi dalam perusahaan sehingga mendukung pencapaian operasional dan bisnis excellent. Selanjutnya adalah bagian pengadaan dan pemasaran. Bagian ini memiliki fungsi utama dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam bidang pemasaran dan pengadaan yang meliputi penciptaan, pengembangan nilai produk melalui analisa atau riset pasar, pengenalan, pemasaran, penjualan produk, kerjasama bisnis, serta dukungan pelayanan dan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya adalah bagian operasional 1 dan asesmen dan juga bagian operasional 2. Bagian operasional sendiri merupakan bagian yang memiliki fungsi utama sebagai pelaksana fungsi manajemen terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi atas proses dan biaya penyelenggaraan kegiatan operasional dalam bisnis, learning, assessment, certification, dan juga consulting, serta digital business. Dan juga bagian operasional 1 dan 2 memiliki peran untuk pengembangan dan pemasaran produk pada portofolio bisnis perusahaan. Dan yang terakhir adalah bagian hotel dan MICE. Hotel dan MICE memiliki fungsi utama melaksanakan fungsi manajemen terkait dengan operasional dan pengembangan hotel dan MICE, serta aset manajemen bisnis pada wilayah DIY dan sekitarnya. Sebagai portofolio bisnis yang bergerak dalam bisnis penyediaan akomodasi, LPP Hotel Group sampai dengan saat ini cukup mampu memberikan income yang baik pada perusahaan, baik secara revenue maupun okupansi. Dengan mengunjungi seluruh bagian yang ada di PT LPP Agung Nusantara, dapat memberikan nilai tambah bagi saya pribadi untuk lebih dapat memahami proses bisnis dan fungsi utama dari masing-masing bagian yang ada di PT LPP Agung Nusantara. Sehingga saya yakin dari kegiatan ini dapat memberikan insight pada saya bahwa semua yang ada di PT LPP Agung Nusantara ini saling berkaitan dan bersinergi untuk dapat mencapai kinerja yang excellent. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.